Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham yang makin menarik untuk dipantau, terutama untuk besok ya, hari Senin tanggal 28 April 2025. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa adalah saham PGEO ya. Untuk Pertamina Geothermal di hari Jumat kemarin penutupan ada kenaikan 4,8%, close di Rp965 per saham. Dan kita lihat memang masih belum bisa breakout ya di atas MA 150. Namun kita lihat masih ada akumulasi yang cukup besar. Meskipun akumulasinya bukan dari asing ya, karena asing mulai take profit. Tapi akumulasi ini adalah dari investor domestik. Ada BBSSOD versi domestik. Sedangkan selain investor asing ya yang melakukan distribusi dengan net sales nilai 4,4 miliar, tapi kita lihat ternyata ada beberapa investor retail yang juga sudah cuan dan merealisasikan profitnya. Ada YPNI, XLCC, dan juga XC ya guys ya. So sejauh ini PGEO memang sudah bangkit ya dari level bottomnya di sekitar 700-an, naik sampai di 965, itu sudah naik 35%. Jadi teman-teman investor retail yang sudah cuan di PGEO juga banyak, yang sudah take profit juga banyak. Ya teman-teman bisa lihat di sini beberapa sekuritas retail ya seperti YPNI XL ini bahkan distribusinya secara value itu di atas 1 miliar gitu ya. Berarti tidak semua investor retail itu adalah pahlawan bursa gitu ya. Investor retail ada juga yang take profit. Nah, itu biasanya sih trader-trader ataupun investor yang sudah paham ya di mana posisi entry, di mana posisi untuk membeli, dan ketika naik ya mereka akan merealisasikan profitnya karena sudah cuan besar guys ya, bahkan lebih besar daripada cuan dividen. Ya cuan dari capital gain memang biasanya lebih tinggi dibandingkan dari cuan dividen. So, sudah naik 35% berarti sudah banyak yang cuan di atas 20%, bahkan mungkin ada yang cuannya di atas 30%. Berapapun cuan yang sudah kalian dapatkan dari PGEO harus disyukuri ya guys ya. Jangan sampai ketika teman-teman mendapatkan cuan ya yang bahkan lebih tinggi dari dividen, teman-teman malah kurang bersyukur gitu ya. Dan kalau nantinya teman-teman bernafsu dan beli di harga yang tinggi, maka malah teman-teman akan bisa saja nyangkut floating loss gitu ya. Jangan sampai teman-teman sering floating loss, tapi seringlah beli di harga bawah dan ketika harga naik teman-teman bisa cuan dan take profit. Seperti itu ya. Jadi untuk PGEO sih cukup menarik sebenarnya, namun akan lebih menarik lagi jika terjadi normal correction atau normal retrace ya. Kita tunggu sampai di 900-an. Jika sudah mulai ada normal correction ataupun area higher low ya, teman-teman bahkan nanti bisa masuk lagi. Jadi semoga saja nanti akan ada sideways di sekitar 950 sampai di 900-an ya. Karena tentunya untuk memastikan PGEO-nya bisa naik lagi, sebaiknya kita beli di fase sideways-nya atau di area higher low. Meskipun sudah naik ya di atas 800, tapi kalaupun ternyata ada akumulasi yang lebih besar lagi, saya yakin PGEO bahkan masih bisa lanjut naik ya. Next, kita bahas juga saham Inco, guys. Nah, Inco ini saya disclaimer dulu ya, bahwa Inco tidak cocok untuk invest jangka panjang. Jadi, teman-teman yang mau spekulatif buy di Inco, pasti sudah paham resikonya. Karena kita lihat sudah terjadi area higher low ya, di sekitar 2400, dan kemarin ada rejection ya, di MA50 itu di 2600-an. So, kita bisa buy on weakness di sekitar 2450 ya. Jadi untuk Inco sendiri kalau misalnya kita perhatikan masih ada akumulasi dari asing, terutama dari AK, YU, dan juga AG ya. Dan kita lihat beberapa investor retail juga ada yang cuan dan take profit. Ada YP, XL, dan juga SQ ya. Karena sejauh ini Inco dari area low-nya itu sudah naik 35% guys ya. Jadi kurang lebih mirip lah ya dengan kenaikan PGO. Cuman bedanya untuk Inco ini asingnya masih akumulasi guys, asingnya masih net buy. Terutama AK, YUAG ya di hari Jumat kemarin itu masih net buy 8,9 miliar. Jadi masih menarik sebenarnya untuk Inco ini. So mungkin teman-teman bisa pantau ya kalau misalkan buy on breakout di harga di level ini ya di 2510 sampai di MA50-nya di 2580, teman-teman bisa incar ya di resistance sebelumnya yaitu di sekitar 3100-an. Ya teman-teman bisa incar sekitar 23%-an gitu ya.
Jadi untuk Inco sendiri, akumulasinya masih bagus dan masih layak untuk dipantau, jadi kita akan lihat di hari Senin ya, kalau misalkan ada potensi untuk kita bisa cuan dari capital gain dengan trade di saham Inco, ya tidak ada salahnya ya untuk mencoba. Tapi kalau misal teman-teman was-was, ya bisa pilih saham lain yang mungkin sesuai dengan analisa teman-teman. Ya, tapi kalau untuk invest jangka panjang, sebaiknya investasi di saham berfundamental baik dan juga yang bisnisnya masih profitable ya, dan tentunya rutin bagi dividen. Ketiga ada jasa marga guys. Untuk JSMR ada kenaikan 2,5% ya, close di Rp4.450 per saham. Sejauh ini kita lihat dari level bottomnya di 3.570 sudah naik 24%. Dan masih ada upside untuk jasa marga, so untuk trend following masih oke. Namun lagi-lagi kita menunggu normal correction terlebih dahulu atau sideways. Kita bisa tunggu di sekitar 4.200 ya. 4.290-an sampai 4.300. Kenapa? Di area ini karena ini adalah level support terdekat setelah kemarin sempat ada normal correction ya. Jadi di 4.300 ini menjadi area yang menarik ya jika ternyata ada normal koreksi tapi tidak turun di bawah 4.300 seperti itu. Jadi untuk jasa marga kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari CPBB, ini masih ada net buy 1,5 miliar guys untuk jasa marga. Sedangkan kita melihat beberapa investor retail juga mulai take profit ya, bukan hanya YU tapi ada PD, CC, lalu ada LG, YPN, IXL gitu ya. Ini adalah sekuritas yang biasanya digunakan oleh investor retail. Jadi kalau misalkan ada retail yang jualan, itu sebenarnya kita bisa tahu, oh ini kalau misalkan retail jualan, asing masih masuk, berarti masih ada potensi sebenarnya untuk asingnya bisa kembali borong dan menaikkan harga saham. Seperti itu. Overall untuk jasa marga ini memang sudah turun cukup dalam ya, bahkan sudah breakdown di bawah support sebelumnya. Jadi untuk jasa marga upside-nya sih masih tinggi ya, tapi kembali lagi kita masih menunggu area normal correction ya. Jikalau ternyata masih ada penurunan ataupun ada normal koreksi, maka kita bisa ambil lagi di harga yang lebih murah. Upside-nya setidaknya ada sekitar 25,7% ya. 25% masih oke lah ya untuk jasa marga. Kita lanjut ke SMGR guys. Untuk SMGR sendiri kita lihat ada kenaikan ya 2,7%, close di Rp2.600 per saham. Jasa SMGR secara bisnis sih masih belum naik lagi ya untuk pendapatan dan labanya. Jadi teman-teman ini bukan untuk invest jangka panjang ya, karena resikonya cukup high risk ya. Dan sudah naik dari level bottomnya di 22,3% untuk SMGR. Menurut saya sih untuk trend following masih oke ya. Apalagi akumulasinya mulai terlihat nih, ada normal akumulasi dari asing ya. Ada MG, BKAK, dan juga LG yang akumulasi, sedangkan investor retailnya jualan. Ada CCP, DYP, dan juga XC. Jadi untuk SMGR, di harga 2.600 ini apakah menarik ya? Kalau sideways di sekitar MA50, teman-teman bisa tunggu di 2.300-an. Ya, tapi kalau misalkan lanjut naik, teman-teman tinggal beli saja, nanti bisa trend following seperti itu. Tapi tetap ya, trend following itu ada pembatasan resikonya. Jadi harus dipahami dulu ya bagaimana kita menggunakan strategi trading di saham Indonesia. Jangan sampai teman-teman ya ngakunya trend following tapi ketika floating loss, tidak ada pembatasan risiko dan malah nyangkut gitu ya. Akhirnya malah menyalahkan. Itulah kenapa analisa saham itu selalu ada disclaimer ya guys ya. Disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena itu perlu guys ya, karena itu perlu. Karena gini ya, teman-teman, terkadang ketika ikut-ikutan beli misalkan SMGR di harga 2.600, target TP di 3.000 misalkan ya. Target TP di 3.200, MA 150 ya. Target stop loss-nya nggak dibaca gitu ya. Stop loss-nya nggak dibaca gitu. Pembatasan risikonya tidak tahu. Strateginya juga tidak paham seperti apa. Kalau turun harus gimana pun tidak paham. Nah, itu yang biasanya menyebabkan orang-orang yang ikut-ikutan ya beli saham tanpa analisa biasanya sering nyangkut. Nah, tinggal evaluasi saja apakah teman-teman lebih sering take profit atau lebih sering nyangkutnya. Kalau misalkan teman-teman lebih sering nyangkut, berarti ada hal atau metode ataupun strategi yang harus dievaluasi kembali, yang harus dirubah. Kalau teman-teman sudah sering take profit ya, sudah
sering nih masuk saham ya lalu keluar dengan selamat take profit gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman sudah pandai ya, sudah bisa memposisikan diri, memposisikan pembelian, menempatkan modal kita dalam investasi saham seperti itu. Yang namanya investasi ataupun trade gitu ya, jual beli, tentunya kita ingin cuan. Trade di market di pasar saja, pasar tradisional ya. Kita trade di pasar tradisional saja kita ingin untung, apalagi di saham. Tentunya kita ingin untung dan kita ingin take profit. Seperti itu, guys. Jadi kalau misal teman-teman hold forever, pastikan sahamnya bagus ya dan anti badai gitu ya, anti dari krisis. Tapi ya tentu saja ya kita lihat kemarin pun ketika market crash ya saham-saham big banks pun bisa turun. Tapi ada potensi yang lebih besar untuk bisa bangkit kembali dan semoga saham big banks juga bisa kembali rebound ya. Kita lanjut ke TOWR guys. TOWR ada kenaikan 1,8% di level Rp555 per saham. Asing sih terlihat masuk ya. Ada akumulasi juga terutama dari CC, ZP, YUDR ya. Retail juga beberapa masuk, ada XC dan PD, namun beberapa juga ada yang jualan nih guys. Ada SQ, lalu ada XL dan juga MG ya. It's okay. Ternyata TOWR masih banyak yang trend following guys. Jadi masih menarik sebenarnya, tapi juga harus berhati-hati ya. Kalau misalkan ada normal correction akan lebih bagus ya, karena akumulasinya masih oke, tapi tentu kita berharap beli langsung cuan. Tapi itu terkadang hal yang, apa ya, tidak dapat dipastikan ya. Terkadang bisa berhasil, terkadang juga mungkin kita harus floating loss dulu, tapi kalau misalkan kalian entry-nya bertahap ya, teman-teman entry-nya bertahap, itu tidak akan terlalu jadi masalah. Untuk TOWR sudah naik ya dari level bottom di 21,7%, ya rata-rata sudah naik 20% lebih. Tapi kalau akumulasinya masih bagus, tentu saja masih sangat bagus untuk entry buy dan trend following merupakan strategi yang menurut saya cocok ya untuk saham-saham yang mulai ada tanda bullish reversal seperti ini. Kita lanjut ke ASA ya. ASA juga sebenarnya sempat saya notice ya, tapi tidak saya apa ya, lupa untuk saya bahas ya di video. Tapi memang kenaikannya sempat saya notice itu di tanggal 22 April. Oh, ASA ini naik 11,8% guys. Salah satu saham yang memang sebenarnya ya dimiliki oleh salah satu konglo, tapi memang jarang sekali di-up gitu ya, jarang sekali digoreng ya. Jadi kita lihat ya, ini cukup menarik sebenarnya kenaikan yang terjadi di ASA ya dari level bottom. Untuk ASA sendiri sudah naik 33%, tapi tentu saja akumulasinya ini terjadi karena domestik. Kenaikan di hari Jumat lalu itu naik 4,2% di level 610. Ya, kita lihat yang akumulasinya ada domestik ya, ada AZ, XA dan juga EP. Lalu retailnya di mana? Retailnya jualan. Ya, berarti banyak teman-teman yang cuan ya. Saya senang ya kalau misal teman-teman sudah merealisasikan profit, itu artinya kalian cuan, kalian dapat rezeki, kalian dapat uang gitu ya. Uang kalian bertambah, modal investasinya bertambah, saya ikut senang. Saya juga seperti itu, kalau take profit ya take profit saja. Kalau entry ya seperti yang saya bahas di video, jika ada tanda bullish reversal ya maka entry ya, karena kita tidak bisa up video ketika market berjalan gitu ya, kecuali mungkin grup-grup saham, rekomendasi saham seperti itu. Nah, untuk ASA sendiri kita lihat ya, retailnya jualan, ada XC, XL, PD ya. Ini cukup bagus ya, congratulations pokoknya untuk teman-teman yang sudah merealisasikan profitnya di ASA. Meskipun mungkin nanti naik lagi, masih bisa trend following, ya silahkan. Tapi kalau ternyata ada koreksi, teman-teman bahkan bisa beli lagi di area higher low-nya. Semoga akan ada area higher low ya, seperti yang terjadi di tanggal 16 April ya. Ini adalah area higher low dan ini pola cup with handle sebenarnya ya, cup with handle seperti ini. Ini naiknya pun bagus ya di tanggal 22 April naik 11,8%. Semoga di hari Senin banyak ya saham yang naik guys ya, supaya kita juga masih bisa trend following meskipun kemarin kita sudah banyak take profit ya. Saya take profit itu di Pani, Raja gitu ya, tapi ada potensi saya masuk lagi guys. Ya, selain saham itu adalah, tapi nggak saya sebutkan ya, karena saham konglo memang kenaikannya lebih cepat gitu ya. Jadi saya happy lah masuk di sana. Nah, teman-teman yang nonton sampai akhir tahu ya saham yang kemarin saya beli gitu ya. Ada Raja, Pani gitu ya. Saya spill sedikit lah. Saya trade di sana ya. Jadi kemarin sudah take profit dan mungkin akan masuk lagi ya guys ya. Akan masuk lagi jika ternyata ada normal correction ya. Seperti itu saja. Saya sudah senang ya karena cuannya bisa berkali-kali lipat ya dari dividen.
Oke, jadi untuk BNGA kemarin teman-teman yang sudah dapat dividen juga congratulations ya. Selamat ya. Apalagi teman-teman bisa beli di harga bawah. Kemarin BNGA sempat turun ke 1556 ya. Dan sudah naik ya dari level bottomnya sampai di kenaikan sebelum ex-date dividen adalah 19,6%. Ya, kalau misal teman-teman dapat yield 9% atau 10% dari BNGA, tapi kalian dapat capital gain nih, misalkan ya, saya kasih contoh aja. Tapi kalian itu buy on weakness di harga bawah ya di 1550. Lalu teman-teman dapat cuan 19,6% nih. Lalu kalian misalkan bertanya gitu ya, Kak, apakah lebih baik saya jual sekarang, ambil 19%-nya, atau saya biarkan saja agar saya dapat dividen? Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah memang kalian mau hold jangka panjang atau mau ambil profitnya sekarang? Nanti bisa masuk lagi di ex-date gitu ya, ataupun mungkin nanti bisa masuk lagi di saham lain. Kalau misalkan memang strategi awalnya adalah untuk buy on weakness untuk di hold ya, untuk jangka panjang ya guys ya, untuk ambil dividen gitu ya. Tidak realisasi profit di 19% juga tidak masalah. Tapi kalau teman-teman memang ingin cuan cepat gitu ya, cuan cepat maksudnya ya ingin TP sekarang juga dan tidak ingin terkena dividen trap, ya kalian bisa take profit 19%. Toh, secara perhitungan, kalian take profit 19% ini sudah lebih besar cuannya dari dividen. Resikonya satu, kalian tidak dapat dividen saja, tapi juga tidak terkena dividen trap. Ya, kalian cuan lebih tinggi dari dividen, ya berarti kan lebih untung capital gain. Seperti itu saja, simple gitu ya. Hidup adalah pilihan, ya jadi teman-teman juga harus memilih hidupnya mau kemana gitu. Apakah uangnya mau dipakai untuk trading atau mau dipakai untuk investasi. Nah, kita lihat ya, ada beberapa investor retail yang masuk, ada MG dan XL ya setelah ex-date dividend ini. So, kita lihat beberapa juga ada yang take profit ya, kemungkinan yang beli di harga bawah. Namun asingnya ada net sell 657 juta saja yang kita lihat akumulasi besarnya dari MG ya 3,5 miliar. Seperti itu guys untuk BNGA. Lalu kita lanjut ke NISP. NISP juga sudah bagi dividen dan harga sahamnya juga sempat turun ya. Dan mulai rebound kembali ya. Semoga BNGA juga nanti seperti NISP ya, cepat rebound. Sudah naik 8% dari harga ex-date-nya dan memang secara volatilitas ya sebenarnya NISP ini kurang menarik ya dibandingkan dengan BNGA. Karena volatilitas BNGA itu lebih cepat dibandingkan NISP, tapi kita lihat akumulasinya lebih menarik ya dibanding BNGA. Akumulasi NISP ini dari CC AKBK ya, asingnya masuk dan net buy 2,5 miliar. Sedangkan tadi kita lihat untuk BNGA asingnya jualan 600 juta. Jadi untuk NISP sendiri kita lihat memang ada potensi untuk naik lagi ya trend following. Semoga teman-teman juga bisa cuan ya, cuan dari dividen plus cuan dari capital gain. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, kita sudah bahas saham-saham yang menarik ya untuk dipantau besok. Ada PGEU, lalu ada Inco, Jasa Marga, ya lalu ada SMGR, TOWR, ASA, BNGA, dan juga NISP. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.